hari raya besar umat Hindu di Bali yang diperingati sebagai pergantian Tahun Baru Saka. Dilaksanakan dalam rangkaian prosesi upacara keagamaan. Dituangkan dalam ritual-ritual sakral sebagai bentuk persembahan untuk alam. Sepemahaman saya, Nyepi itu identik dengan tawur ke sange. Tawur itu apa? Kan itu dulu. Nah, tawur itu adalah bayar. Karena sesuatu yang kita ambil itu harus kita bayar. Itu terjadi siklus. Karena Bali itu sangat menghormati alam. Jadi apa yang kita ambil dari alam itu kita bayar. Nah, sekarang apa yang harus kita bayar? Nah, kenapa kita melakukan yang namanya proses melasti di situ? Nah, di sini adalah kita melakukan persembahan di laut, menghargai keberadaan daripada samudra itu agar kita mendapatkan merte di situ. Makanya ada proses melasti di sana. Esensinya itu adalah bagaimana kita ke Segar itu ngambil amerte, kemudian mengambil amerte, kemudian dibawa ke desa masing-masing. Nah, walaupun itu setiap desa kan berbeda-beda tata caranya, tradisinya berbeda-beda. Nah, kalau sepemahaman tiang, kebetulan, nah di rumah itu ada lontar lelasti di situ. Nah, bagaimana proses pemelastian itu? Justru saat tawur ke sange ini, yang terpenting itu adalah melasti itu sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya, poin daripada sasih kesange ini. Untuk apa? Untuk nyomyang Buddha di acara tawur, di acara pepecaruan itu. Agar apa? Agar kita bisa menyambut sasih kedase. Sasih kedase ini adalah Betara turun kabeh. Makanya spiritnya kalau sudah dia di somye, kemudian dia akan bersih kedase. Nah itu ya, dan di sana pun kita harus melakukan pemelaksanaan pemelastian. Setelah itu pemerakpah atau pengrupukan. Pengrupukan itu apa? Ya, pembersihan penyomyang Buddha dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan prakpa. Prakpa itu dari daun kelapa yang kering itu. Ya, itu dihidupkan apinya, kemudian disembur. Pakai apa? Pakai kesuno jangu. Itu dibilangkan untuk mengusir kalau itu sendiri. Sebenarnya itu kan sebuah energi, gelombang yang kita hasilkan, gitu loh, untuk biar mengusir semangat api yang kita bangkitkan di sana dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi semangat kuat seperti itu. Nah, kalau ogoh-ogoh, tiang pribadi sangat setuju dengan ogoh-ogoh. Kenapa? Karena kalau dalam ranah kreativitas, karena di dalam ogoh-ogoh itu sangat banyak ada unsur-unsur seni yang masuk ke situ. Seni rupa itu yang sangat jelas terlihat di situ. Kemudian ada seni gamelan, dengan tek-tekan kah, dengan bleganjur kah. Mereka kan membuat komposisi di situ sesuai dengan kreasi mereka. Ada yang ketiga, ada tarian di situ. Sekarang kan diisi tarian, pertunjukan dan lain sebagainya. Yang keempat ada tattoo caritanya di situ.
ada sastranya di situ gitu. Nah, kalau kita menggambarkan ogoh-ogoh itu ada filosofinya nggak? Tarian yang ditampilkan ada filosofinya nggak? Ya, kan jelas di situ sudah tersurat itu yang ingin kita tampilkan di situ, tata ceritanya. Tetapi memang benar-benar berdasarkan apa sastra-sastra leluhur. Namun, semenjak pandemi, perayaan menyambut Hari Raya Nyepi terasa berbeda. Tak lagi terlihat perayaan parade ogoh-ogoh oleh para generasi muda selama 2 tahun terakhir. Hilangnya panggung kreativitas bagi generasi muda seakan-akan membuat semangat mereka dalam menyambut Hari Raya Nyepi menjadi padam. Benarkah demikian? Jadi memang Bali ini kan khususnya kalau kita berbicara ogoh-ogoh ini kan adalah bagian dari budaya Bali yang berkembang ya. Jadi kalau kita ingat, kalau saya dengar omongan orang-orang tua atau senior-senior saya di Banjar itu dulu ogoh-ogohnya dari Sumi aja gitu. Nah sekarang kan berkembang perkembangan zaman, kemudian berlomba-lomba untuk membuat yang terbaik gitu. Jadi kembali lagi kenapa saya tertarik gitu, karena saya punya moto dalam diri saya sebagai orang Bali without culture is nothing. Jadi saya sebagai orang Bali mau nggak mau ya saya harus mendalami juga ogoh-ogoh itu gitu, di samping kecintaan saya terhadap seni gitu. Sampai mana prosesnya? Proses sekitar 80%. 80% pembuatan 80%. Gogoh apa nih? Celuluk yang bersih bersunai. Itu ceritanya buat dari sunai. Buat dari sunai. Ya. Pesu hijau tadi. Artinya pesu dari box itu. Pesu dari box. Ya, box yang bersih tulis. Kritikan lah. Motivasi. Ya, motivasi. Ya, jadi kita layering-nya ada 3, cat dasar, kemudian layering yang kedua, cat yang lebih tua, kemudian ada lebih tua lagi, yang ini yang paling terakhir. Oh, di terakhir, di step terakhir berarti. Step terakhir. Ya. Habis ini kita clear tuh? Supaya lebih mengkilat. Oh, ya. Kalau kita ngomongin masa-masa sulit, tentu kita akan ngomongin bagaimana kita bisa mengatur budgeting khususnya untuk ogoh-ogoh ya. Kalau kita di sini solusinya adalah kita harus tahu dulu makna ogoh-ogohnya apa sih gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau kita pengen membuat ogoh-ogoh kan tidak perlu yang seserius ini gitu ya kan. Sebenarnya yang kenapa saya sempat mention kreatif dan inovatif itu, seperti misalnya kalau kita sendiri gitu, kita budgetkan ogoh-ogoh di masa pandemi ini 5 juta gitu. Dan sekarang dengan kondisi udah di clear, kemudian udah dicat, kita baru menghabiskan sekitar 3,5 juta. Yang artinya ogoh-ogoh kita kan tidak menggunakan kaki ya, jadi kita bisa irit. Tapi kita bisa mengemas seunik mungkin gitu. Jadi menurut saya sih kembali lagi kita harus kreatif dalam menghadapi suatu masalah nih gitu. Kebetulan di Sekaturna kami sudah dari 9 tahun yang lalu mengadakan sebuah aktivitas seperti ini, khususnya pembuatan karya seni yaitu pementasan fragmentari selain ogoh-ogoh tentunya.
Karena kami lihat banyak anak-anak di sini yang memiliki sebuah ide atau kreativitas yang perlu kita tuangkan, yang perlu kita berikan wadah untuk menunjukkan apa yang mereka bisa, apa yang mereka mampu di masyarakat. Karena kedepannya bukan hanya kita, tapi mereka juga yang akan meneruskan kesenian kita di sini. Ini yang sampun pasti kok sampun. Kita di Desa Adat punya inisiatif supaya kreativitas anak-anak kami di Desa Adat tidak hilang. Dan kami memfasilitasi pementasan kreativitas dari anak-anak kami yang ada di Desa Adat untuk mengalihkan kegiatan ke hal-hal yang lain yang bersifat positif. Bagi teman-teman yang tidak memiliki kesempatan untuk membuat ogoh-ogoh, mungkin terkendala masalah dana dan lain sebagainya, atau mungkin izin dan lain sebagainya, tidak usah kecewa. Kita masih bisa untuk memaknai penyepian itu, memaknai pengerupukan itu. Dengan apa? Dengan kita malah mendukung daripada esensi ngerupuk itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur. Itu untuk yang berkreativitas ogoh-ogoh itu saya dukung. Itu banyak hal yang positifnya di situ. Apa itu? UMKM ada di situ. Kemudian kesenian semuanya masuk di situ, dari seni tari, seni rupa, seni tabuh, seni sastra. Justru disitulah kita mendalami sastra itu sendiri. Tapi ingat, jangan itu menjadikan hal yang utama. Esensi dari Sasih Kesango ini adalah pemelastian dan tawur itu sendiri. Sehingga betul kelestarian alam ini tetap terjaga. Disitulah kita pemuliaan terhadap pertiwi ini, pemuliaan terhadap jagat ini ke depannya. Seperti itu.